Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang memberikan kita pengharapan, memberikan kita kehidupan. Mari sidang jemaat Tuhan, kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan lewat renungan kita tetap semangat. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, ku hidup bagimu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Roma pasal 10 ayat 5 sampai ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kebenaran ada di mulut dan hati. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang senantiasa dicari oleh setiap manusia dalam hidup ini. Ada orang yang mengejar kebenaran namun tidak menemukannya. Ada juga yang tidak mengejarnya tetapi menemukannya. Bahkan manusia tidak mampu menemukan kebenaran yang sejati dan kekal. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, Rasul Paulus mengakui
bahwa kebenaran bukan diperoleh karena usaha manusia, melainkan diperoleh melalui Yesus Kristus. Rasul Paulus tidak menolak pandangan Musa tentang kebenaran berdasarkan hukum Taurat, bahwa orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Namun Rasul Paulus mengakui kebenaran iman di dalam Yesus Kristus. Begitu juga dengan kita, jemaat Tuhan. Saudara terkasih, dengan mengutip Ulangan pasal 30 ayat 12 sampai 14, ia menasihati orang-orang Kristen Yahudi di Roma bahwa kebenaran telah dekat dengan manusia. Mereka tidak perlu berusaha untuk mendapatkannya. Rasul Paulus mengatakan, bukan usaha manusia yang membawa Kristus masuk ke dalam dunia dan membangkitkannya dari antara orang mati. Semua sudah dilakukan bagi manusia, Allah yang mengerjakannya, sidang jemaat Tuhan. Bagi Rasul Paulus, jarak kebenaran dan manusia hanya sejauh mulut dan hati. Cukup melakukan 3 hal ini, sidang jemaat Tuhan. Yaitu yang pertama, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini pertama, percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Yang ketiga, serta menyerukan nama Tuhan Yesus. Inilah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita, sedang jemaat Tuhan. Kebenaran dekat dengan mulut dan hati. Artinya kita mau mengaku, mau menerima, dan mau memanggil dan terpanggil untuk Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan, untuk penyebaran kabar baik, yaitu Injil kebenaran. Rasul Paulus juga sangat memahami masih ada orang yang belum mengaku, menerima, dan memanggil Yesus sebagai Tuhan. Masih banyak sedang jemaat Tuhan. Inilah tugas kita, salah satunya menerapkan amanat agung itu, ya sedang jemaat Tuhan, menjadikan semua bangsa muridnya. Kebenaran itu harus diberitakan oleh semua orang yang terpanggil dan telah diselamatkan. Dengan demikian, sedang jemaat Tuhan, banyak orang dari segala tempat dan bangsa diselamatkan. Tanpa usaha apapun, sedang jemaat Tuhan, kita telah diselamatkan Allah dalam anugerahnya melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Mari sedang jemaat Tuhan, kita bersyukur dan berkomitmen untuk menyatakan kesediaan diri menjadi alat yang memberitakan kebenaran dalam nama Yesus Kristus. Kita dapat memulai dari lingkungan keluarga, tempat tinggal, tempat kerja, dan tempat usaha di mana kita berada saat ini. Seperti tema kita pada hari ini, sedang jemaat Tuhan, kebenaran ada di mulut dan hati kita. Kita harus mengaku sebagai Yesus dan Tuhan Juru Selamat kita. Kita harus mengaku, sedang jemaat Tuhan, agar kita diselamatkan memperoleh kebenaran itu dalam kehidupan kita. Dan dengan mulut dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini yang sangat perlu kita ingat dan terapkan dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi ayat 11, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan, sedang jemaat Tuhan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Asal kita mau mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena lewat itu kita akan diselamatkan dan dibenarkan. Kebenaran itu, sedang jemaat Tuhan, ada di mulut kita mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan, dan hati kita tertuju kepadanya. Lewat ini, sedang jemaat Tuhan, kita akan dibenarkan dan diselamatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bahwa kebenaran ada di mulut kami dan hati kami. Itu artinya kami mau menjadi saksi Tuhan, menjadi amanat agung, menyampaikan amanat agung
sekitar kami dan ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.